Pada tahun 1882, kehidupan di Amerika sangatlah susah. Kekurangan makanan, penyakit merajalela, korupsi di mana-mana. Banyak pejabat membeli Rubicon dengan uang rakyat. Hanya yang kuatlah yang akan bertahan hidup. Di antara mereka orang-orang kuat, terdapat beberapa pecundang. Ya, salah satunya pria ini. Dia adalah Albert. Albert merupakan seorang peternak domba. Dia terpaksa menghadapi si Tukijo ini karena dombanya telah memakan rumput di setengah lahan milik Tukijo. Dia memaksa Albert untuk melakukan duel tembak. Namun setelah Albert membujuk kalau ia akan memberikan Tukijo sejumlah uang dalam 2 hari ke depan, Tukijo membatalkan duel itu dan menerima tawarannya. Setelah kejadian itu, Albert pergi berduaan dengan Louis, pacarnya yang cantik. Tetapi secara mendadak, Louis meminta Albert untuk mengakhiri hubungan mereka dengan alasan agar dapat fokus untuk mengikuti ujian SIM. Albert tidak dapat mencegahnya, meski ia mengatakan kalau ia mencintainya. Dia adalah Edward, seorang pecundang seperti Albert. Saat ini dia sedang sabar menunggu pacarnya yang tengah melayani seorang tamu. Nah, wanita ini bernama Ruth, pacarnya Albert. Ruth merupakan seorang PSK yang mampu melayani 15 pria hidung belang setiap harinya. Wanita yang sungguh kuat. Kembali ke Albert yang pulang ke rumah setelah mengalami patah hati. Lalu malam harinya, Edward dan juga Ruth mengunjungi Albert untuk bersimpati atas keadaannya. Albert curhat panjang lebar kali tinggi tentang kisah cintanya kepada mereka berdua. Meski Ruth tidak bisa duduk karena harus mengistirahatkan pantatnya setelah dicoblos seharian. Kemudian Albert mengajak mereka untuk ngopi. Di sana Albert mengatakan kalau ia seperti sudah tidak punya tujuan hidup lagi setelah ia dan Louis berpisah. Albert menceritakan semua yang ingin ia ungkapkan kepada mereka berdua. Namun tiba-tiba seorang pria menyela pembicaraannya. Dan saat ia berbalik untuk menyuruhnya diam, Ruth menyarankan untuk berbicara dengan Louis. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung OTW menuju ke rumahnya. Meski sempoyongan, akhirnya ia sampai juga di kediaman Louis. Ia mengajak Louis untuk balikan, tapi dia menolak dan mengusir Albert pergi dari rumahnya. Di tempat lain, seorang pria tua ingin pergi ke kota untuk menukar emas yang ia temukan. Lalu pria itu dihadang oleh kawanan penjahat, dan bos mereka bernama Clinch. Clinch tahu kalau Pak Tua itu akan menukar emas dan memintanya untuk menyerahkan emas itu. Tapi karena Clinch tidak ingin dianggap mencuri, maka dia mengajak duel pria tua itu. Clinch lalu memenangkan duel itu dengan cara curang. Istrinya yang bernama Anna tidak menyukai perbuatan Clinch dan membacotinya. Clinch berencana untuk pergi merampok ke suatu kota. Agar Anna terhindar dari bahaya, Anna akan pergi dengan salah satu anak buahnya ke kota yang lain. Di rumah Albert, Edward mengajaknya untuk keluar mencari angin segar. Ketika sampai di kota, Albert melihat Louis sedang jalan berdua dengan kekasih barunya. Padahal tadinya dia bilang mau fokus untuk mengikuti ujian SIM. Ternyata malah sudah jadian sama Charlie Chaplin. Tapi pandangannya teralihkan pada balok es super besar yang jarang ada di zaman itu. Dan ketika mereka mencoba untuk memasukkan balok es itu, Albert dan Edward mendengarkan pendeta yang sedang berkhotbah sembari mengenalkan warga baru. Mereka adalah Anna dan kakaknya Lewis yang berencana akan membuka peternakan di wilayah itu. Namun tentu saja, itu hanyalah penyamaran mereka agar identitas asli mereka tidak terbongkar. Albert pergi ke toko kumis milik Foy, pacar baru Louis. Ia bermaksud untuk menumbuhkan dan memanjangkan bulu kumis maksudnya. Enggak ya. Albert ke sana untuk melabrak Foy karena menganggapnya telah merebut Louis darinya. Tapi setelah dia mengatakan bisa memberikan apa yang tidak bisa Albert berikan kepada Louis, ia sadar diri dan memilih untuk pergi. Kemudian ia mendatangi Edward dan Ruth untuk mengatakan salam perpisahan dan memberikannya kaos kaki favoritnya. Edward pun membalas dengan memberikan sapu tangan keberuntungannya. Tapi kok lengket ya? Lewis menembak seorang pria di sana, dan tiba-tiba keadaan menjadi rusuh. Albert pun berpura-pura berkelahi dengan Edward.
Tapi Edward malah beneran memukulnya. Saat Anna dalam bahaya, Albert dengan cepat langsung menyelamatkannya. Kemudian ia berjalan keliling kota dengannya. Hingga pada satu titik, ia terbawa suasana dan menceritakan tentang Louis kepada Anna. Louis dipenjara dan akan dieksekusi akibat ulahnya. Karena hal itu, Anna menjadi punya waktu untuk mengajak Albert pergi ke festival, dengan maksud untuk mengompori hubungan Louis dengan Foy. Anna akhirnya datang dan mereka pun masuk untuk melihat-lihat festival itu. Seorang pedagang menawari Albert sebuah obat yang dapat membuat Johnny tumbuh menjadi lebih panjang dan besar. Tapi ia menolak obat itu. Yap, karena milik Albert sudah panjang, besar, dan berurat, serta bercabang. Tak lama ia melihat Foy dan Louis yang sedang bergandengan tangan. Dengan segera ia meminta Anna untuk berpura-pura menjadi pacarnya yang mempunyai hasrat seksual yang tinggi. Anna berinisiatif untuk menantang mereka pergi ke arena menembak. Tapi Albert terkejut karena ia sendiri payah dalam hal menembak. Foy menunjukkan kemahirannya dengan menembak semua target dengan tepat sasaran. Sedangkan Albert, tak ada satupun tembakannya yang mengenai target itu. Kemudian giliran Anna yang menantang Foy. Jika Anna bisa menembak semua target itu, maka Foy akan berhutang $1. Semua orang terkejut melihat aksi dan kemampuan Anna. Tapi yang lebih membuat orang-orang terkejut adalah ketika mereka melihat uang $1 itu seperti melihat foto-foto di situs OnlyFans. Meski begitu, Foy masih mengejek Albert karena pacarnya lah yang menggantikan posisinya untuk menembak. Hal itu membuat Albert ke-trigger dan kemudian menantangnya untuk duel tembak seminggu lagi. Setelah itu Albert baru menyadari kalau ia baru saja melakukan hal yang bodoh. Anna membawanya ke tengah gurun untuk berlatih menembak kaleng sarden. Setelah berulang kali melakukan percobaan, akhirnya ia bisa menembak 1 kaleng itu. Ya, cuma 1. Hari demi hari mereka lewati bersama membuat hubungan mereka berdua semakin dekat. Setelah Albert dirasa sudah cukup mahir dalam menembak, mereka pun beristirahat. Anna memberikan kue ganja buatannya. Ganja dibuat kue, kenapa nggak dibuat sayur sekalian ya? Dia memberikan Albert kue itu sebagai hadiah atas kerja kerasnya selama seminggu ini. Louis menghajar sheriff yang menahannya dan kabur dari penjara itu. Malam harinya, Albert dan Anna pergi ke sebuah pesta. Albert ingin menikmati masa-masa terakhir hidupnya bersama Anna sebelum duel esok hari. Di pesta itu, dia tidak menyangka akan bertemu dengan Louis dan Foy. Mereka semua pun berdansa dengan gembira, meski wajahnya sempat ketendang oleh salah satu wanita di sana. Anna memiliki sebuah rencana. Ia menaruh obat di gelas yang akan diberikan kepada Foy, dan dia berhasil membuat Foy untuk meminumnya. Kemudian Albert dan Anna menikmati sebotol ciu di peternakannya. Dalam percakapan itu, Albert masih penasaran dengan sosok Anna yang sebenarnya. Terlebih lagi, ia juga tidak ingin mengungkap jati dirinya. Albert memberikan hadiah foto seorang pria yang tersenyum saat difoto. Dialah satu-satunya orang yang tersenyum saat difoto di tengah kehidupan barat yang gila itu. Albert sangat berterima kasih kepada Anna yang dianggap sebagai teman baiknya. Hal itu sedikit membuat Anna kecewa yang terlihat dari raut wajahnya. Setelah itu ia mengantar Anna pulang. Namun tanpa ia sadari, Louis melihatnya saat beradu congor dengan Anna. Louis membujuk Foy untuk membatalkan duel itu. Tetapi Foy menolaknya. Dan seketika itu juga obat yang diberikan Anna bekerja. Anna terkejut saat tiba-tiba Clinch datang mengetuk pintunya. Albert tidak melihat Anna yang katanya ingin melihatnya duel hari itu. Tidak lama kemudian, Foy datang dengan tubuh sempoyongan. Tapi duel belum dimulai, dia malah boker seenak jidat. Efek obat yang diberikan oleh Anna semalam benar-benar membuat Foy berulang kali tercepirit. Meski tampaknya Albert dapat menang dalam duel itu, namun Albert lebih memilih untuk membatalkannya dan merelakan Louis untuk Foy. Karena kini ia menyadari kalau ada seseorang yang ternyata peduli dengannya. Ia mencari Anna ke dalam kamarnya, tapi ia tidak berhasil menemukannya. Kemudian Albert pergi ke bar mendatangi Edward dan Ruth. Tiba-tiba, penjahat sekaligus penembak jitu yang sangat terkenal, Clinch, masuk ke dalam bar.
Dia mengatakan sedang mencari seorang pria yang telah mencium istrinya semalam. Lalu Albert terkejut ketika Anna masuk ke dalam bar bersama dengan salah satu anak buah Clinch. Dia hanya bisa melongok dan menelan ludah. Clinch mengancam akan membunuh orang-orang jika ia tidak menghadapinya besok siang. Tak jauh dari kota, Clinch memaksa Anna untuk mengatakan kalau Albert adalah pria yang sedang dicari olehnya. Dan Anna pun terpaksa untuk mengaku. Tapi Anna menghajar Clinch ketika ia lengah dan meninggalkan bokongnya dengan setangkai bunga. Anna kemudian mendatangi Albert ketika ia sedang bersiap untuk meninggalkan kota. Ia marah kepada Anna karena berbohong sejak awal dengan tidak mengatakan kalau dia adalah istri seorang Clinch. Tapi di saat itu juga mereka saling mengungkapkan perasaan masing-masing bahwa mereka saling mencintai. Tidak lama Clinch dan anak buahnya mendatangi kediaman Albert. Clinch mendobrak masuk ke dalam rumah dan mencari Albert. Tapi mereka tidak menyadari kalau Albert bersembunyi di antara domba-dombanya. Itu adalah persembunyian terbaik meski harus terkena kencing domba yang bau amis. Saat mereka lengah, Albert berhasil kabur dengan menunggangi kuda. Mereka terus mengejarnya seperti sedang mengejar maling sempak. Beruntung ada kereta yang sedang melintas. Albert pun melompat naik ke dalam kereta itu dan berhasil lepas dari kejaran mereka. Di tengah lamunannya, tiba-tiba seseorang melempar kepala Albert dengan sebuah batu dan membuatnya pingsan. Di tempat lain, Edward dan Ruth berencana melakukan adu kelamin. Itu adalah pengalaman pertama Edward. Ia terkejut melihat anunya Ruth yang terlihat seperti kembang api yang mengelilingi daging panggang. Tapi sebelum mereka memulainya, Anna masuk ke kamar itu karena harus bersembunyi dari Clinch. Namun pada akhirnya, Clinch bisa menemukan dan menangkap Anna. Kembali kepada Albert. Saat ia tersadar, tubuhnya sudah terikat dan siap untuk dibakar oleh orang-orang dari suku Indian. Beruntung ia dulu sempat kuliah di Harvard dan bisa mengerti bahasa Indian. Setelah itu, mereka mau melepaskannya, dan ia menceritakan alasan kenapa bisa sampai di tempat itu. Kemudian ia menenggak minuman yang diberikan oleh mereka. Setelah itu pandangannya mulai pudar. Di alam bawah sadarnya, ia dapat melihat kenangan masa lalu, beserta keinginannya yang belum terwujud. Saat ia terbangun, tetua suku Indian itu mengatakan kalau ia memiliki keberanian sejati jika ia berhasil mengalahkan burung itu dengan menendang buah zakarnya. Siang harinya, ia berpamitan kepada seluruh orang-orang Indian untuk kembali ke kota dan segera menghadapi Clinch. Ia datang ke tempat di mana Clinch menyandra istrinya, dan Albert pun bersiap untuk merebut Anna dari suaminya. Albert memprovokasi Clinch dan menawarkan untuk melakukan duel tembak di tempat itu. Clinch pun menerima tawarannya. Pada hitungan ke-1, ia sengaja melepaskan tembakan ke arah Clinch. Namun saat Clinch bersiap menembak Albert, ia mencoba untuk mengulur waktu agar racun yang telah dioleskan pada peluru yang ia tembakkan itu bekerja. Ia tahu tembakannya tidak akan tepat sasaran. Tetapi dengan bantuan racun ular, ia hanya perlu membuat musuhnya sedikit terluka, dan racun itu akan mengerjakan tugasnya. Belum selesai Albert mengoceh, Ruth memotong pembicaraannya dan memberitahu kalau Clinch sudah tewas. Kemudian ia dan Anna pun kembali bersama setelah Albert menghabisi suaminya. Tidak lama Louis muncul dan ingin balikan. Albert tentu saja menolak. Karena balikan sama mantan itu sama halnya makan sayur yang dipanasin. Sayurnya tetap sama, tapi rasanya sudah berbeda. Akhirnya, Albert dan Anna melanjutkan hidup dengan beternak domba. Dan itulah tutorial merebut istri orang dengan cara duel tembak yang merupakan salah satu dari jutaan cara untuk mati di barat.